Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fillah, tulab Ma'had Baitul Quran, waffaqakumullahu jami'an. Alhamdulillah, bertemu lagi kita walaupun dalam virtual seperti ini dalam pelajaran kita yaitu Mustalahul Hadis dalam kitab Taisir Mustalahul Hadis dari Dr. Mahmud Rohan. Ini menyambung keterputusan pelajaran kita karena sebab satu atau dua hal ya. Insyaallah nggak lama doakan Ustaz cepat sembuh sehingga bisa ketemu lagi. Baik. Kemarin kita sudah bahas terakhir itu tentang hadis mursal, yaitu hadis yang wa mursalun min sahabiyu faqat. Ya, mursal itu hadis yang sahabat jalur perawinya yaitu berupa sahabi atau sahabat Rasulullah itu gugur, tidak disebutkan dalam rantai sanadnya. Itu mursal. Terakhir kita bahas itu. Sekarang kita bahas mu'dal plus dengan munqati juga insyaallah. Ya, tapi dalam sesi ini karena virtual lewat YouTube, maka tolong fokusnya, tolong perhatiannya karena sebagai tes dan menentukan kefokusan dari masing-masing santri adalah ada 5 pertanyaan berupa Easter egg. 5 pertanyaan yang saya selipkan di muhadarah ini, entah di awal, di tengah-tengah, dimanapun. Jadi diharapkan kefokusannya. Nanti soal atau tugas yang diberikan 5 tugas itu ditulis di kertas plus jawabannya, diberikan nama lalu dikumpulkan kepada Ustadz Danu. Ya. Baik, kita mulai pembahasan tentang hadis mu'dal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari fid dharain amin. Al-mu'dal. Al-mu'dal. Apa itu mu'dal? Ta'rifuhu. Ta'rif hadis mu'dal. Secara bahasa mu'dal ya, lughatan ismu maf'ulin min a'dalahu bima'na a'yahu. Mu'dal adalah isim maf'ul secara bahasa dari a'dalahu. A'dala maknanya a'yah, bikin capek. A'dalahu membuat dia capek, payah, membuat dia payah. Maksudnya apa hadis mu'dal? Seakan-akan karena saking dhaifnya, nanti akan tahu kenapa penyebab saking dhaifnya, itu bikin dia lemah atau melemahkan dia sangat lemah. Baik, secara istilah jadi a'dala yu'dilu i'dalan wa mu'dalan wa huwa mu'dilun wa dzaka mu'dal isim maf'ul dari a'dala yu'dilu, membuat dia lemah, membuat dia letih alias lemah ya. Baik. Misalu contoh misalnya istilahan. Secara istilah mu'dal artinya ma saqata min isnadihi ithnani fa aktsar ala tawali. Ma saqata min isnadihi ithnani fa aktsar ala tawali. Ma saqata min isnadihi itsnan fa aktsar ala tawali. Yaitu suatu hadis, sesuatu hadis saqata yang gugur min isnadihi daripada sanadnya, rantai sanadnya itu gugur, isnan 2 orang perawi fa aksar atau lebih. Jadi bisa 2 orang perawi yang gugur atau 3 orang perawi yang gugur atau 4 orang perawi dan seterusnya. Tapi alat tawali, mesti itu perawi yang gugur berkesinambungan tawali. Maksudnya gimana? Langsung guru dan muridnya gitu. Baik. Nah ini akan lebih jelas dengan contoh. Ingat secara istilah yaitu masaqata
min isnadihi isnani fa aktsar ala tawali. Hadis yang gugur dari sanadnya dua orang atau lebih secara tawali, secara berurut. Jadi di rantai sanadnya itu dia posisinya atas dan bawah berurut yang gugur itu, bukan diseling seperti misalkan ini qail ya, atau perawi paling bawah, taruhlah Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari ada, gurunya dari gurunya Imam Bukhari tidak ada, lalu guru dari gurunya Imam Bukhari dari gurunya lagi tidak ada juga. Nah ini kan berkesinambungan antara ini dan ini tidak ada, dan dia repel berurut. Nah ketika berurutnya ini atas bawah sama-sama tidak ada, ini namanya mu'dhal. Tapi kalau ini Imam Bukhari gurunya ada, gurunya lagi tidak ada, gurunya lagi ada, di atasnya lagi tidak ada. Nah memang ada dua yang tidak ada, tapi tidak berurut karena diseling yang ada. Nah, baik, ini akan lebih jelas dengan contoh. Misalnya contohnya marwahul hakim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kemungkinan besar di mustadraknya Imam Hakim. Fi ma'rifati ulumil hadis. Oh tidak, dalam dalam kitabnya Ma'rifat Ulumul Hadis di sanadihi ilal Qa'nabi, dengan sanadnya kepada Al-Qa'nabi an Malik, dari Qa'nabi dari Imam Malik, annahu balaghahu anna Aba Hurairah. Itu kalau di kitabnya lihat ada Mudriroh, itu khatam matba'i ya, yang benar Aba Hurairah. Jadi Imam Hakim meriwayatkan dari Qa'nabi, dia dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, dan beliau mengatakan annahu balaghahu, bahwasanya sampai kepada Imam Malik bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Bagi orang yang memiliki budak wajib lil mamluki, bagi budak dia berhak atas makanan, atas pakaian secara wajar. Wala yukallafu minal amali illa man yutiq, dan tidak boleh seorang budak itu dibebankan suatu amal, suatu pekerjaan, tugas, illa man yutiq, kecuali apa yang dia mampu. Itu hadisnya, matan hadisnya. Sanadnya dari Imam Hakim ke Al-Qa'nabi, ke Imam Malik, ke Abu Hurairah. Ingat, kita tahu Imam Malik bukan tabi'in. Paling minimal kalau dari sanad yang musalsal jahabiyah itu seperti Malik an-Nafi an Ibnu Umar. Malik an-Nafi an Ibnu Umar berarti Ibnu Umar sahabi, Nafi tabi'in, Imam Malik tabi'ut tabi'in. Paling minimal itu, Imam Malik tabi'ut tabi'in. Itu pun juga keluar tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi bukan tabi'in langsung. Sedangkan di hadis ini sanadnya dari Imam Hakim ke Qa'nabi, oke. Dari Qa'nabi Imam Malik, oke. Tapi Imam Malik langsung Abu Hurairah. Dari Imam Hakim mengatakan anil Qa'nabi an Malik annahu balaghahu anna Abu Hurairah qala Rasulullah SAW kada wa kada. Jadi Imam Malik langsung Abu Hurairah, sedangkan Abu Hurairah sahabi. Imam Malik bukan tabi'in, kok bisa langsung kepada sahabi itu. Baik, tapi kayaknya yang putus satu, belum tentu. Kita lihat dulu. Qala Hakim, Imam Hakim berkata, hadza mu'dhal an Malik. Ini termasuk hadis yang mu'dhal dari Imam Malik. A'dhalahu hakadha fil Muwatta. Begitu Imam Malik memu'dhalkannya di dalam kitab Muwatta. Alias Imam Malik yang tidak menyebutkan dua orang dalam sanadnya secara berurut di dalam kitabnya, yaitu Muwatta, kitab yang sangat fenomenal punya Imam Malik dalam kitab hadis ya. Hadal hadis sedemikian ini mu'dhal, disebut hadis mu'dhal li'annahu saqata min husnani mutawaliyan, karena gugur daripada rantai sanadnya dua orang secara berurut. Baina Malik wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Antara Imam Malik dan Abu Hurairah ada dua orang sebenarnya.
yang gugur. Waqad arabna annahu saqata min husnan mutawaliyan. Kita sudah tahunya itu bahwasanya gugurnya itu dua orang secara berurut min riwayatil hadis kharijal muwatta. Yang dari mana kita tahunya? Dari periwayatan hadis di luar kitab Muwatta. Hakada begini sanadnya kalau di luar Muwatta. An Malik an Muhammad bin Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Dari Imam Malik, dari Muhammad bin Ajlan, dari abihi yaitu Ajlan, dari Abu Hurairah. Jadi ada Muhammad bin Ajlan dan bapaknya yang diputus. An Malik an Muhammad bin Ajlan an abihi an Abu Hurairah. Muhammad bin Ajlan wa abihi. Ini dua orang yang digugurkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. A'dalahu ay a'dalahuma au a'dalas sanad Imam Malik fil Muwatta bi isqati syakhsain, dengan cara menggugurkan dua orang, tidak menyebutkan dua orang dalam sanad hadis tersebut, yaitu Muhammad bin Ajlan wa abihi dan bapaknya. Jadi yang bertemu Abu Hurairah mendengar langsung dari Abu Hurairah itu bapaknya Muhammad bin Ajlan, lalu disampaikan kepada Muhammad bin Ajlan baru kepada Imam Malik. Dan kita tahu Imam Malik walaupun tabi'ut tabi'in berdasarkan sanad silsilah zahabiyah, yaitu Muhammad dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, tapi kita tahu kalau pertama Ibnu Umar itu min sigaris sahabi, termasuk sahabat yang masih kecil ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, beliau masih muda. Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Sedangkan Abu Hurairah, walaupun memang masuk Islamnya masa periode Madinah, tapi sudah lumayan dewasa Abu Hurairah itu dibanding Ibnu Umar ketika bertemu Rasulullah. Jadi termasuk yang sudah dewasa, sedangkan Ibnu Umar masih kecil. Jadi wajar kalau ternyata yang terputus di sini dua orang. Kok tabi'ut tabi'in putusnya dua orang, seharusnya tabi'in aja? Oh enggak, dua orang. Karena kita tahunya juga dari periwayatan hadis Muhammad bin Ajlan tadi, hadis yang sama tapi diriwayatkan di luar Muwatta. Gitu. Dan ini tidak heran karena Imam Malik pun walaupun tabi'ut tabi'in, tapi tabi'ut tabi'in yang ketemu dengan tabi'in yang ketemu dengan sahabi yang masih kecil gitu. Jadi kalau kemungkinan ketemu Abu Hurairahnya emang harus melalui dua wasithah begitu. Barangkali bisa dimafhum insyaallah ya. Pertanyaan pertama, apa itu mu'dal secara istilah? Pertanyaan kedua, dalam contoh hadis bil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf itu siapa saja yang diusqat di dalam sanadnya hingga disebut mu'dal. Itu pertanyaan pertama dan kedua. Baik, apa hukumnya hadis mu'dal ini? Al mu'dal hadisun dha'ifun. Mu'dal itu hadis yang dha'if. Wa huwa aswa'u halan minal mursal wal munqati. Ini lebih buruk, lebih lemah derajatnya dibanding atau keadaannya dibanding hadis mursal dan hadis munqati. Karena mursalnya sahabi yang dihilangkan dan itu cuma satu. Munqati putus dan cuma satu aja udah disebut munqati ya, walaupun munqati umum juga sebenarnya gitu. Karena dua orang yang diputus ya makin berat lagi cari satu orang yang digugurkan ini, jadi keadaannya lebih lemah daripada hadis mursal dan munqati. Kenapa? Likasratil mahlufain, karena yang dihapus digugurkan ada banyak mahlufin, akan likasratil mahlufin minal isnad, daripada sanad bisa dua atau lebih. Wahada hukmu alal mu'dal bil ittifaq bainal ulama. Ini hukum mu'dal secara mufakat antar ulama. Jadi dengan sanad yang ada di Muwatta, mu'dal dan dhaif. Tapi kalau di luar Muwatta beda lagi tentunya, karena disebutkan kan tidak digugurkan. Baik. Nah. Cukup itu. Yang selanjutnya pembahasan tentang hadis munqati'. Apa itu munqati'? Munqati' kita udah tahu munqati' secara umum yaitu terputus. Jadi hadis yang terputus yaitu hadis munqati'.
secara umum demikian ya, tapi secara jelas kita bahas. Halaman 64 ya kalau di kitab. Ta'rifnya hadis munqati'. Ma huwal hadis munqati'? Hadis munqati' lughatan secara bahasa wa ismu fa'il. Munqati' itu isim fa'il minal inqita'. Berbandingnya inqata'a yang qati'u, telah terputus. Inqita' masdarnya. Inqata'a yang qati'u inqita'an wa munqati'an wa munqata'an fahuwa munqati'un wa dzaka munqata'un fahuwa munqati'un. Isim fa'il dari inqata'a yang qati'u inqita'an. Artinya apa? Inqita' jiddul ittisal. Inqita' putus, ittisal nyambung. Ya. Lawannya ittisal, lawannya putus, lawannya nyambung ya putus. Berarti inqita' putus, munqati' sesuatu yang putus. Itu secara bahasa. Secara istilahan malam yattasil isnaduhu. Hadis munqati adalah hadis yang belum nyambung atau tidak nyambung sanadnya. Ala wa ayyi wajhin kana inqita'uhu, dari segi manapun terputusnya. Itu hadis munqati. Putus, namanya putus, ada yang gugur satu sanad, satu perawinya dari sanad tersebut, maka disebut munqati. Jadi dia umum, maka masuk kepada munqati mu'dal, masuk kepada munqati mursal, masuk kepada munqati mu'allaq. Itu. Syarhut ta'rif, yakni anna kulla isnadin inqata'a min ayyi makanin kan. Ya, maksudnya dari ta'rif istilahi tersebut, yakni ma lam yattasil isnaduhu, hadis yang tidak nyambung sanadnya itu disebut munqati. Ala ayyi wajhin in kana inqita'uhu, dari segi manapun terputusnya, yakni anna kulla isnad bahwasanya setiap macam sanad rantai penghubung kepada Rasulullah SAW inqata'a yang putus min ayyi makanin kan, dari tempat manapun putusnya, posisi manapun dalam sanad tersebut putusnya. Faun kanal inqita' min awalil isnad, baik inqita'nya itu dari awal sanad, au min akhirih atau dari akhir sanad, au min wasfihi atau dari tengahnya, maka ini disebut munqati'. Maksudnya adalah terputus dari segi tempat manapun. Fayadkhulu fihi, maka masuk ke dalam hadis munqati ini al-mursal wal mu'allaq wal mu'dal. Hadis mursal, mu'allaq maupun mu'dal. Lakin akan tetapi ulama mustalah al-mutaakhirin, ulama mustalah yang mutaakhir, ulama mustalah hadis yang mutaakhirin, khassu itu mengkhususkan al-munqati, istilah munqati, bima lam tuntabiq alaihi surat al-mursal awil mu'allaq awil mu'dal, kepada khusus hanya apa yang tidak berupa munqati, tidak berupa mursal, tidak berupa mu'dal, tidak berupa mu'allaq. Jadi ada hadis terputus menurut ulama mustalah hadis yang mutaakhirin ya, yaitu hadis yang terputus tapi yang bukan mu'dal, yang bukan mu'allaq, yang bukan mursal. Karena kalau itu mah punya penamaan sendiri. Yang terputus dua secara berurut mu'dal, yang terputus di awal sanadnya disebut mu'allaq, yang terputus di akhir yang terputus sahabinya itu disebut mursal. Nah, ini punya penamaan sendiri. Jadi tidak perlu disebut munqati' lagi begitu. Makanya para ulama mustalah hadis mutaakhirin mengistilahkan secara khusus munqati ini pada apa-apa yang terputus tapi bukan mu'dal, bukan mu'allaq, bukan mursal. Begitu. Ya, tapi kalau ulama mutaqaddimin dan umumnya itu munqati ya inqita' aja udah, yang lam yattasil isnaduh, yang tidak bersambung sanadnya, dari segi manapun terputusnya sanad tersebut disebut munqati. Jadi ada perbedaan penggunaan ya istilah munqati ini. Itu ya, walaupun memang mutaqaddimin mengatakan ini umum, masuk kepada dia mu'dal, mu'allaq dan mursal, tapi dalam segi penggunaan juga
Ya kalau yang mursal disebut mursal, kalau yang mu'dhal disebut mu'dhal, yang mu'allaq disebut mu'allaq, jarang disebut munqati. Gitu. Ya itu aja. Ya. Walidzalik, udah. Baik. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara munqati di sisi ulama mustalah hadis mutaakhirin dan mutaqaddimin? Itu pertanyaan nomor 3. Baik. Saya ulang, pertanyaan nomor 3. Apa perbedaan hadis munqati dari sisi mutaakhirin dan mutaqaddimin? Baik. Misalu contohnya hadis munqati marawahu Abdur Razzaq an Sauri an Abi Ishaq an Zaid bin Yusai an Huzaifah marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in wallaitumuha Aba Bakrin faqawiyyun amin. Ya. Kita langsung ke sanadnya. Faqad saqata min hadzal isnad rajulun min wasfihi. Sanadnya yang mana dikatakan oleh diriwayatkan oleh Abdul Razak ini, beliau dari Sauri dari Abi Ishaq dari Zaid dari Yusai dari Huzaifah. Ini qad saqata min hadzal isnad rajulun min wasfihi. Telah gugur dari sanad ini seseorang di tengah-tengah sanadnya. Wahwa Syarik, yaitu bernama Syarik. Saqata min baini Sauri wa Abi Ishaq. Gugurnya antara Imam Sauri dan Imam Abu Ishaq. Jadi seharusnya rawahu Abdur Razzaq an Sauri an Syarik an Abi Ishaq ila akhirih. Tapi Syariknya digugurkan. Inna Thawriya lam yasma' al-haditha min Abi Ishaq mubasyaratan, karena Imam Thawri tidak mendengarkan hadis tersebut dari Abu Ishaq secara langsung. Wa inna sami'ahu min Syarik, tetapi mendengarkannya dari Syarik. Wa Syarik sami'ahu min Abi Ishaq, baru Syarik mendengarnya dari Abu Ishaq. Fahadal inqita', gugurnya atau terputusnya sanad ini, la yantabiq alaihi ismul mursal, tidak seperti gambaran mursal, karena bukan sahabi yang saqat. Ulal mu'allaq tidak juga mu'allaq, karena tidak di awal banget. Kenapa? Karena Saurinya disebutkan. Habis Abdur Razak ada Sauri, jadi di bawah, yang paling bawah disebutkan. Kalau mu'allaq kan yang paling bawah nggak disebutkan. Gitu. Baik, dan juga tidak disebut mu'dhal, karena yang terputus cuma satu, yaitu Syarik saja yang gugur. Nah, hukumnya al-munqati dhaif bil ittifaq baina ulama. Munqati itu dhaif sesuai kesepakatan para ulama. Wa dzalika lil jahli bi halir rawi al-mahdzuf. Kenapa kok bisa dhaif? Karena kita tidak tahu keadaan rawi yang digugurkan tersebut. Bagaimana, apakah thiqah atau tidak orang dia digugurkan? Itu. Baik. Pertanyaan keempat dan kelima. Keempat, siapa yang digugurkan dalam contoh hadis munqati yang tidak mursal, tidak mu'allaq, tidak mu'dhal tadi. Munqati yang menurut para ulama mutaakhirin. Siapa yang digugurkan tadi di hadis tersebut? Yang kelima terakhir, apa hukumnya hadis munqati? Barangkali demikian, jangan lupa tugasnya. Jangan lupa habis ini tetap baca Baikunyah secara serempak sampai habis. Nah, nanti saya tanya apakah baca atau tidak. Kalau enggak, mikir hukuman rame-rame sekelas ya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.